Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dicapa Rameswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-31. Yang pertama, apa prinsip utama dalam proses bimbel interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Jadi yang harus kita pahami dan kita terapkan yaitu prinsip utamanya adalah bermain sambil belajar yang dilakukan secara menyenangkan dengan menggunakan metode bimba. Nah, jadi ketika kita sedang membimbakan anak itu kita harus menggunakan metode bimba, yang mana metode bimba ini ada fun learning, multi step system, dan individual system, yang mana ketiganya ini untuk apa? Untuk kesenangannya anak. Agar apa? Agar anak ini senang, agar anak ini nyaman, dan agar anak juga tumbuh minat belajar dan minat bacanya. Lalu yang nomor 2, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Jadi prioritas motivator dalam kelas pendekatan yaitu adalah kesenangan anak. Jadi kita berdialog dengan anak, berdialog dengan bahasa anak. Kita menanyakan kesukaannya anak apa, kita memasuki dunianya anak, kita buat anak nyaman dengan kita. Lalu yang nomor 3, berapa lama durasi kelas pendekatan dilakukan? Jadi lama durasinya ini adalah 5 menit. Lalu yang nomor 4, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Jadi prioritas motivator dalam kelas trial ini adalah teori bandul, ketika teori bandul dan juga kesenangan anak. Jadi senang apa sih? Senang bermain 4 HVK dan 4 HVS. Jadi kita mengenalkan anak ini dalam kelas trial ini 4 HVK. Ketika anak 4 HVK dan ketika anak sudah bisa menguasai 4 HVK, kita bisa melanjutkan ke 4 HVS, yang mana kata-kata di dalam 4 HVK dan 4 HVS ini kita bisa memilih hanya 3 kata saja, 3 kata dalam 4 HVK dan 3 kata dalam 4 HVS, yang mana kata-katanya ini harus dekat dengan si anak, harus yang ada di lingkungan sekitar anak tersebut. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 5, berapa lama durasi kelas trial dilakukan? Yaitu lama durasinya adalah 15 menit dengan menggunakan video call kepada 1-2 anak. Lalu nomor 6, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? Jadi lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial yaitu sampai orang tua yakin dan anak juga yakin, sehingga orang tua ini bisa menitipkan anaknya kepada bimba sampai orang tuanya ini yakin gitu kepada bimba. Lalu yang nomor 7, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Nah, jadi prioritas motivator dalam kelas lanjutan ini baik untuk murid baru ataupun murid lama, prioritasnya adalah kita harus belajar dan berbuat baik. Nah, berbuat baiknya ini seperti apa sih? Yaitu kita berbuat baiknya ini dengan membimbing minat baca dan minat belajarnya anak dengan prosesnya ini 100% menyenangkan. Tetapi yang kita harus senangkan, kita harus berbuat baik bukan hanya kepada anak saja, kita juga harus menyenangkan kepada orang tua. Dengan apa? Yaitu caranya dengan kita bermain baca-bacaan. Ketika kita membuat anak bermain baca-bacaan, itu anaknya senang, orang tuanya pun senang. Senangnya itu seperti apa sih? Senangnya adalah senang ketika melihat anaknya sudah terampil untuk menyebutkan kata per kata, seperti itu. Lalu nomor 8, apa kegiatan yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Nah, jadi yang lebih prioritas adalah bermain baca-bacaan. Mengapa? Karena kita ini adalah bimba A I U E O, yang mana fokus kita untuk menumbuhkan minat bacanya anak, minat baca dan minat belajarnya anak. Maka yang harus kita
intensifkan, yang harus kita prioritaskan yaitu bermain baca-bacaannya, agar anak ini lebih terampil dalam bermain baca-bacaan. Lalu yang nomor 9, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan. Jadi materi yang dibaca oleh anak yaitu materi atau modul yang sudah dikuasai oleh anak. Jangan kita bermain baca-bacaan dengan yang baru, yang belum dikuasai oleh anak, seperti itu. Lalu nomor 10, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak. Jadi agar bermain baca-bacaan ini menyenangkan bagi anak, kita bisa bilangnya ini jangan bermain baca-bacaan, karena kadang tuh anak suka suka nggak enak gitu. Kadang responnya anak tuh nggak enak pas kita bilang bermain baca-bacaan. Jadi bisa kita bilang, kakak, mainan tiketnya kakak mana ya? Iya, ibu Dica mau lihat nih mainan tiketnya kakak, ada apa ya? Nah itu mungkin kita bisa memberikan dialog dahulu kepada anak. Kita bisa menamakan ini tiket ini dengan kata lain, misalkan apa gitu. Jadi kita berdialog dulu dengan anak, kita buat nyaman dahulu anak dengan kita. Nah ketika anak sudah nyaman dengan kita, maka kita akan gampang pula untuk mengarahkan anak bermain baca-bacaan. Lalu nomor 11, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan. Jadi jika ada anak yang tidak mau bermain baca-bacaan, mungkin kita bisa alihkan dulu fokusnya anak ini. Kita bisa berdialog dengan anak mengenai kesukaan anak, mengenai yang anak sukai. Nah ketika anak sudah selesai membicarakan apa yang anak sukai, apa yang anak senangkan, maka kita bisa arahkan anak untuk bermain baca-bacaan kembali. Nah mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-31 saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.